Ini adalah kisah seorang ayah dan anak laki-laki ditinggal istrinya, mengalami ujian berat ketika setelah 1 tahun meninggal bangkit dari kuburnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyimak kisahnya, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan tinggalkan komentar dengan menuliskan sholawat sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kita. Selamat menonton. Di sebuah desa kecil di Lumajang, Jawa Timur, hiduplah seorang pria bernama Dani bersama putra sematawayangnya, Haikal, yang baru berusia 6 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana peninggalan orang tua Dani. Rumah yang dulu dipenuhi canda tawa kini terasa sepi. Setahun yang lalu, kebahagiaan keluarga kecil ini hancur ketika Aisyah, istri Dani, meninggal dunia akibat komplikasi saat melahirkan anak kedua mereka. Sayangnya, bayi mereka juga tidak bertahan lama, meninggalkan luka yang semakin dalam di hati Dani. Sejak saat itu, Dani harus berjuang sendirian membesarkan Haikal, meskipun hatinya masih diliputi kesedihan yang belum sepenuhnya pulih. Dani bukan hanya kehilangan seorang istri, tetapi juga kehilangan sosok yang selalu menjadi penyemangat dalam hidupnya. Setiap hari, ia harus berusaha menjadi ayah sekaligus ibu bagi Haikal, memastikan bahwa putranya tetap tumbuh dengan kasih sayang meski tanpa kehadiran ibunya. Namun, seberat apapun ia mencoba bertahan, ada saat-saat di mana kesedihan tak bisa ia sembunyikan. Malam-malamnya kerap diisi dengan tangisan lirih dan doa panjang, berharap Allah memberinya kekuatan. Meskipun demikian, di hadapan Haikal, Dani selalu berusaha tampak kuat. Ada satu hal yang selalu membuat hati Dani semakin terluka. Setiap beberapa hari sekali, Haikal dengan polosnya bertanya, "Ayah, kapan ibu pulang?" Pertanyaan sederhana itu bagaikan pisau tajam yang menusuk hati Dani. Ia tahu bahwa Haikal masih terlalu kecil untuk memahami arti kehilangan. Setiap kali pertanyaan itu muncul, Dani selalu berusaha menjawab dengan suara lembut, "Ibu sudah bahagia di sisi Allah, Nak." Namun, jawaban itu tak pernah sepenuhnya memuaskan rasa ingin tahu Haikal. Ia masih berharap bahwa ibunya akan kembali, bahwa suatu hari ia akan melihat sosok ibunya masuk ke rumah seperti dulu. Seiring berjalannya waktu, Dani mulai menyadari bahwa Haikal semakin sering menyebut nama ibunya. Ia tidak hanya bertanya kapan Aisyah pulang, tetapi juga mulai bercerita tentang mimpinya. "Ayah, aku bermimpi bertemu ibu. Ibu bilang dia akan pulang," ujar Haikal suatu malam dengan mata berbinar. Dani hanya bisa tersenyum kecil dan mengelus kepala anaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah bunga tidur, sebuah cerminan dari kerinduan seorang anak kepada ibunya. Namun, semakin sering Haikal mengulang cerita itu, semakin besar rasa gelisah yang muncul di hati Dani. Mimpi-mimpi Haikal hanyalah awal dari sesuatu yang lebih aneh. Beberapa minggu kemudian, Dani mulai merasakan perubahan di rumahnya. Suasana rumah yang biasanya hening kini terasa lebih dingin di malam hari, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Terkadang, Dani mendengar suara langkah kaki pelan di luar rumah, meskipun ketika ia mengecek, tidak ada siapapun di sana. Sesekali, bayangan hitam melintas di sudut matanya, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Dani mencoba mengabaikan semua itu, menganggapnya sebagai efek dari pikirannya yang lelah. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, langit tampak gelap pekat tanpa bulan maupun bintang. Angin berhembus pelan, menembus celah-celah dinding kayu rumah Dani. Api dari lampu minyak yang menerangi ruangan bergoyang kecil, menciptakan bayangan samar di dinding. Dani yang sedang duduk di ruang tamu, termenung dalam pikirannya sendiri, tiba-tiba dikejutkan oleh suara ketukan pelan di pintu depan. Ia mengernyit, merasa heran. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Siapa yang datang di waktu seperti ini? Ketukan itu terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Tok tok tok. Suara itu pelan namun teratur, seakan seseorang benar-benar menunggu pintu dibuka. Hati Dani mulai diliputi rasa tidak nyaman. Di desa kecil seperti ini, hampir tidak ada orang yang bertamu larut malam tanpa alasan penting. Apalagi rumahnya berada di ujung desa, jauh dari pemukiman lain. Dengan perasaan was-was, ia bangkit dari tempat duduknya dan melangkah perlahan menuju pintu.
Tangan Dani gemetar saat ia menyentuh pegangan pintu. Hatinya berdebar kencang. Namun ia mencoba menenangkan diri. Dengan tarikan napas dalam, ia membuka pintu perlahan. Begitu pintu terbuka, tubuhnya langsung membeku. Di bawah cahaya redup lampu minyak, berdiri seorang wanita dengan wajah yang sangat ia kenal. Aisyah. Dani menatapnya tanpa berkedip. Dadanya bergemuruh. Wajah itu, mata itu, bahkan senyum tipis di bibirnya. Semuanya begitu mirip dengan istrinya yang telah meninggal setahun lalu. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya dibalut kain sederhana seperti yang biasa dikenakannya dahulu. Dani merasakan tubuhnya melemas, pikirannya kacau. Apakah ini mimpi? Apakah ia sudah kehilangan akal? Sosok itu tersenyum lembut. Dengan suara yang begitu akrab, ia berkata, "Aku pulang, Pak." Dani tetap diam di ambang pintu. Pikirannya berusaha memahami apa yang terjadi. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi lidahnya keluh. Sebelum ia bisa bereaksi, suara langkah kecil terdengar dari dalam rumah. "Ibu!" Haikal berlari dari kamarnya dengan wajah penuh kebahagiaan. Matanya berbinar, seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung memeluk wanita itu erat-erat. Dani ingin menghentikannya, tetapi tubuhnya terasa kaku. Aisyah menunduk, membelai kepala Haikal dengan penuh kelembutan. "Ibu rindu sekali padamu, Nak," katanya pelan. Suaranya terdengar begitu nyata, begitu hangat, persis seperti yang Dani ingat. Dani menelan ludah. Dengan suara bergetar, ia akhirnya bisa bertanya, "Aisyah, bagaimana mungkin ini terjadi?" Sosok Aisyah menatap Dani dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu di matanya, campuran antara kehangatan dan sesuatu yang lain, sesuatu yang terasa asing. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Allah mengizinkan aku pulang. Aku ingin memastikan kalian baik-baik saja." Jawaban itu membuat bulu kuduk Dani meremang. Ia merasa ada yang tidak beres. Sesuatu di dalam hatinya berteriak bahwa ini tidak mungkin nyata. Tapi di sisi lain, melihat Aisyah berdiri di depannya, mendengar suaranya, dan melihat Haikal begitu bahagia membuatnya ragu. Apakah mungkin ini adalah keajaiban? Apakah Allah benar-benar mengizinkan Aisyah kembali hanya untuk mereka? Dani ingin bertanya lebih banyak. Ingin memastikan apakah ini benar-benar Aisyah atau hanya sesuatu yang menyerupainya. Namun, Haikal terus berbicara dengan gembira, memegang tangan ibunya seakan takut kehilangan lagi. Dani akhirnya hanya bisa menghela napas panjang, berusaha menenangkan pikirannya yang kalut. Malam itu, Aisyah bertingkah seolah tidak pernah meninggalkan mereka. Ia duduk bersama Haikal di meja makan, menanyakan bagaimana kehidupannya selama ini. Haikal dengan antusias menceritakan semuanya, mulai dari kesehariannya di sekolah hingga mainannya yang baru. Namun, ada satu hal yang membuat Dani semakin gelisah. Aisyah tidak menyentuh makanannya sama sekali. Dani memperhatikan istrinya dengan seksama. Ia hanya duduk di sana, tersenyum, memperhatikan Haikal dengan penuh kasih sayang, tetapi tidak sekalipun mengangkat sendok atau menyentuh makanan yang terhidang di depannya. Biasanya, Aisyah selalu menyukai masakan Dani. Tapi kali ini, seolah-olah makanan itu tidak berarti apa-apa baginya. Ketika Haikal akhirnya mengantuk dan masuk ke kamarnya, Dani mencoba mengumpulkan keberanian. Ia menatap Aisyah lekat-lekat dan bertanya, "Aisyah, apa ini benar-benar kamu? Aku sendiri yang menguburkanmu setahun lalu." Aisyah hanya tersenyum, tetapi senyumnya kali ini terasa aneh, dingin dan samar. "Aku memang sudah tiada, tapi cinta ibu tidak akan pernah mati. Aku di sini karena rindu," katanya dengan suara lembut. Dani merasakan ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Ada sesuatu yang tidak benar. Tapi apakah ia berani menghadapi kebenaran? Atau haruskah ia larut dalam kebahagiaan semu melihat Aisyah kembali? Setelah Haikal tertidur dengan senyuman di wajahnya, Dani tetap duduk di meja makan, memperhatikan sosok Aisyah yang masih ada di hadapannya. Suasana rumah begitu hening, hanya suara serangga malam yang terdengar dari luar. Hati Dani dipenuhi kebingungan.
Apakah ini benar-benar istrinya yang telah kembali? Ataukah ini hanya ilusi yang diciptakan oleh sesuatu yang tidak bisa ia pahami? Dani mengingat setiap detail Aisyah, dari caranya berbicara, bagaimana ia tersenyum, hingga kebiasaannya saat duduk di meja makan. Namun, ada satu hal yang sangat mengganggu pikirannya. Sepanjang makan malam tadi, Aisyah tidak menyentuh makanannya sama sekali. Ia hanya duduk di sana, mendengarkan Haikal dengan penuh perhatian, tetapi tidak sekalipun ia mengambil sendok dan menyuapkan makanan ke mulutnya. Padahal, dulu Aisyah selalu menikmati masakan Dani, terutama sayur bayam kesukaannya. Dani mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah perasaan paranoidnya semata. Namun, ketika ia mengangkat pandangannya, ia melihat Aisyah menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Dani menelan ludah. Ia merasa harus menanyakan sesuatu yang sejak tadi mengganggu pikirannya. Dengan suara hati-hati, ia bertanya, "Aisyah, apa ini benar-benar kamu?" Aisyah tidak segera menjawab. Ia hanya menatap Dani dengan senyum tipis. Senyum yang bagi orang lain mungkin terlihat menenangkan, tetapi bagi Dani terasa seperti sesuatu yang aneh dan janggal. Kemudian, dengan suara lembut, ia berkata, "Aku memang sudah tiada, tapi cinta ibu tidak akan pernah mati. Aku di sini karena rindu." Jawaban itu tidak membuat Dani merasa tenang, justru semakin menambah kegelisahannya. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh sosok yang mengaku sebagai istrinya ini. Namun, di sisi lain, ia terlalu larut dalam perasaan bahagia dan nostalgia. Ia begitu ingin percaya bahwa ini benar-benar Aisyah, bahwa mukjizat telah terjadi, dan Allah mengizinkan istrinya pulang. Tetapi, jauh di lubuk hatinya, ada suara kecil yang terus berbisik, memperingatkannya bahwa sesuatu tidak beres. Setelah berbincang sebentar, Aisyah meminta izin untuk masuk ke kamar Haikal dan menemaninya tidur. Dani hanya bisa mengangguk pelan, meski hatinya masih dipenuhi kebingungan. Setelah Aisyah masuk ke kamar, Dani tetap duduk di meja makan, termenung sendirian. Tiba-tiba, hawa di dalam rumah berubah. Suhu ruangan terasa turun beberapa derajat, membuat bulu kuduk Dani meremang. Angin malam berhembus perlahan dari jendela yang sedikit terbuka, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan mengapa udara di dalam rumah terasa begitu dingin. Dani bangkit dan berjalan menuju jendela. Ia berniat menutupnya, tetapi sebelum ia bisa melakukannya, matanya menangkap sesuatu di luar. Di bawah sinar bulan yang redup, Dani melihat sosok Aisyah berdiri diam di halaman rumah. Dani tertegun. Tubuhnya menegang, pikirannya berusaha memahami apa yang sedang ia lihat. Bagaimana mungkin Aisyah bisa berada di dalam kamar bersama Haikal, tetapi pada saat yang sama berdiri di luar rumah? Dani menatap sosok itu dengan jantung berdebar kencang. Wajahnya memang terlihat seperti Aisyah, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya kosong, tidak memiliki cahaya kehidupan seperti dulu. Ia hanya berdiri di sana, diam, tanpa ekspresi. Seakan-akan ia bukan manusia, tetapi hanya cangkang yang menyerupai Aisyah. Dani ingin melangkah mendekat, tetapi tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya di tempat. Ia hanya bisa berdiri di balik jendela, menatap pemandangan mengerikan di hadapannya. Dalam ketakutan yang semakin mencekam, Dani mulai beristighfar dalam hati. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah ilusi, bahwa pikirannya sedang mempermainkannya. Namun, semakin ia berusaha meyakinkan diri, semakin nyata sosok itu tampak di hadapannya. Lalu, perlahan, sosok Aisyah di luar rumah menoleh ke arahnya. Dani tersentak mundur. Ia tidak berani menatap lebih lama. Dengan gemetar, ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang semakin kacau. Dalam hati, ia merasa ini bukanlah sesuatu yang biasa. Ini bukan lagi sekadar perasaan rindu atau keajaiban yang selama ini ia harapkan. Ada sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang mungkin berada di luar kemampuannya untuk menghadapinya sendirian. Pagi harinya, setelah memastikan Haikal masih tertidur nyenyak, Dani mengambil keputusan. Ia harus mencari jawaban. Maka, setelah sholat subuh, ia pergi menemui Ustaz Farid, seseorang yang selama ini ia hormati dan anggap sebagai tempat meminta nasihat. Sesampainya di masjid,
Dani langsung menemui Ustaz Farid dan menceritakan semua kejadian yang ia alami. Dari ketukan di tengah malam, kemunculan Aisyah, hingga sosok yang ia lihat di halaman rumah. Ustaz Farid mendengarkan dengan seksama, wajahnya berubah serius seiring Dani menjelaskan setiap detailnya. Dengan suara tegas, Ustaz Farid berkata, "Dani, kita sebagai muslim harus memahami bahwa ketika seseorang meninggal, ruhnya pergi ke alam barzah. Dalam Islam, tidak ada manusia yang telah wafat bisa kembali ke dunia ini. Bisa jadi ini adalah ujian atau tipu daya jin yang ingin menguji imanmu." Dani menelan ludah, merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Jika ini bukan Aisyah, lalu siapa atau apa yang telah berada di rumahnya selama ini? Malam itu, setelah pulang dari masjid dan berbicara dengan Ustaz Farid, Dani merasa sedikit lebih tenang. Ia mengingat nasihat sang ustaz. Memperbanyak zikir, membaca surah Al-Baqarah, ayat kursi, serta tidak membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Sebelum tidur, Dani memastikan bahwa Haikal sudah tertidur lelap di kamarnya. Ia sendiri duduk di ruang tamu dengan mushaf Al-Quran di tangannya. Setiap ayat yang ia lantunkan seolah menjadi pelindung, menenangkan hati yang sejak semalam dipenuhi ketakutan. Namun, tepat pukul 11 malam, suara ketukan kembali terdengar di pintu rumahnya. Tok tok tok. Suara itu sama seperti malam sebelumnya. Pelan, teratur, dan menunggu jawaban. Dani menggenggam Al-Quran lebih erat. Tidak seperti malam sebelumnya, kali ini ia tidak langsung berdiri untuk membuka pintu. Ia menarik napas dalam-dalam, mengingat kata-kata Ustaz Farid. Jika yang datang benar-benar Aisyah, ia harus membuktikan sesuatu. Jika kau benar-benar Aisyah, sebutkan ayat pertama surah Al-Fatihah. Setelah Dani mengucapkan kalimat itu, suasana menjadi begitu sunyi. Ketukan pintu terhenti seketika. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada desahan napas, hanya keheningan yang membuat udara terasa lebih berat. Dani menunggu, dadanya berdegup kencang. Tangannya berkeringat meskipun udara malam terasa dingin. Jika benar yang mengetuk itu adalah Aisyah, bukankah ia seharusnya bisa menjawab dengan mudah? Namun, yang ia dapatkan hanya keheningan. Beberapa detik berlalu. Lalu, suara lain terdengar, bukan dari pintu, melainkan dari dalam rumah. "Ayah!" Dani tersentak. Itu suara Haikal. Tapi ada sesuatu yang salah. Suara itu terdengar lebih dalam, lebih berat dari biasanya. Dani menoleh ke arah kamar Haikal dengan tubuh gemetar. Dani segera berdiri dan berjalan cepat ke kamar Haikal. Ia membuka pintu dengan tangan gemetar. Di dalam, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya nyaris membeku. Haikal sedang duduk di tempat tidurnya. Tapi bukan itu yang membuat Dani ketakutan, melainkan sosok yang duduk di sampingnya. Aisyah. Namun, kali ini ia tidak lagi tampak seperti sebelumnya. Kulitnya terlihat lebih pucat, hampir seperti mayat yang telah lama terkubur. Matanya kosong, bibirnya tersenyum tipis dengan cara yang tidak wajar. Haikal memeluknya erat, tidak menyadari ada yang aneh. Dengan polosnya, ia berkata, "Ayah, ibu ada di sini. Kenapa ayah tidak mau bicara dengan ibu?" Dani merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tahu sekarang, dengan pasti, bahwa ini bukan Aisyah. Dani menggertakkan giginya, berusaha mengumpulkan keberanian. Ia melangkah maju, menatap sosok yang menyerupai istrinya dengan keteguhan hati. "Siapapun kamu, pergilah dari rumah ini. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk," ucap Dani dengan suara yang bergetar tetapi penuh keyakinan. Sosok itu menatapnya, masih dengan senyum tipis yang menyeramkan. Ia tidak bergerak, tidak bereaksi, hanya menatap dengan tatapan yang semakin dalam. Dani mulai membaca ayat kursi dengan lantang. Ia mengulangnya berkali-kali, tangannya gemetar tetapi suaranya semakin kuat. Perlahan, sesuatu mulai berubah. Haikal tiba-tiba mengerang pelan, seolah merasa pusing. Sosok di sampingnya mulai gemetar, dan wajahnya berubah lebih mengerikan. Matanya semakin gelap, tubuhnya tampak seperti kabut yang mulai memudar. Lalu, ia berbicara, tetapi bukan dengan suara Aisyah yang lembut, melainkan suara yang terdengar lebih berat dan menyeramkan.
Aku hanya ingin bersama mereka. Jangan usir aku. Dani menutup matanya dan terus membaca ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, sosok itu menjerit keras. Suara yang keluar bukanlah suara manusia, melainkan raungan yang menggema di seluruh ruangan. Haikal menutup telinganya, bersembunyi dalam pelukan ayahnya. Seketika, sosok itu menghilang, meninggalkan bau busuk yang menyengat di ruangan. Udara di rumah yang sebelumnya terasa berat kini perlahan menjadi lebih ringan. Dani terduduk di lantai, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia sadar bahwa ini adalah ujian keimanan. Apa yang ia alami bukanlah mukjizat, melainkan godaan yang ingin mempermainkan perasaannya. Ia bersyukur karena Allah telah memberinya kekuatan untuk menghadapi semua ini. Keesokan harinya, Dani menemui Ustaz Farid dan menceritakan semua yang terjadi. Sang ustaz segera datang ke rumahnya bersama beberapa santri untuk melakukan ruqyah syariah. Mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, hingga 3 surat pelindung, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Saat ruqyah berlangsung, terdengar suara samar dari luar rumah. Aku hanya ingin bersama mereka. Namun, suara itu semakin melemah, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Dani merasa udara di rumahnya kini jauh lebih bersih. Tidak ada lagi hawa dingin yang menyesakan, tidak ada lagi suara aneh di malam hari. Dengan hati yang lebih tenang, ia menjelaskan kepada Haikal bahwa ibunya telah berada di tempat yang lebih indah. Nak, ibu sudah di sisi Allah. Kita tidak bisa melihatnya lagi, tetapi kita bisa selalu mendoakannya, kata Dani sambil mengelus kepala Haikal. Haikal mengangguk pelan. Ia mungkin masih kecil, tetapi malam itu, ia belajar sesuatu, bahwa orang yang telah tiada tidak akan kembali, dan bahwa doa adalah satu-satunya cara untuk tetap terhubung dengan mereka yang telah pergi. Sejak malam itu, Dani dan Haikal menjalani hari-hari mereka dengan lebih tenang dan penuh keimanan, percaya bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan, dan hanya dengan bersandar kepada Allah, mereka bisa menghadapi apapun yang akan terjadi di masa depan. Setelah ruqyah selesai, Ustadz Farid berpesan, gangguan ini tidak akan kembali jika kau terus mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah lupa untuk menjaga sholat, membaca Al-Quran dan berzikir setiap saat. Dani menjelaskan kepada Haikal bahwa yang mereka lihat bukanlah ibunya, melainkan sebuah ujian dari Allah. Setelah ruqyah selesai rumah itu terasa aman. Ibu sudah di tempat yang sangat indah. Kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa mendoakan itu agar selalu bahagia di sana. Haikal mengangguk pelan. Sebagai seorang muslim kita percaya bahwa ketika seorang telah tiada, dia tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Allah sudah menetapkan bahwa dunia ini adalah tempat kita berjuang, dan akhirat adalah tempat kita berkumpul lagi dengan yang kita cintai. Jadi kita akan bertemu dengan ibu lagi ayah. Ia jika kita selalu baik dan taat kepada Allah. Malam itu Dani mengajak anaknya membaca surat Yasin. Ia merasakan ketenangan luar biasa seolah-olah Allah sedang melapangkan dadanya dari segala duka. Ia sadar cinta kepada Aisyah tidak akan hilang, tapi mencintai Allah jauh lebih utama. Dani mengingat ayat yang diajarkan Ustadz Farid, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu, barang siapa dijauhkan neraka dan dimasukkan ke dalam surga sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Ayat itu menguatkan hatinya. Ia sadar bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Sebesar apapun rasa rindunya kepada Aisyah ia harus ikhlas melepaskan, karena cinta sejati adalah cinta yang bersandar kepada Allah. Sejak saat itu Dani dan Haikal menjalani hidup dengan keikhlasan dan keyakinan. Mereka berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik. Keimanan kepada takdir Allah sebagai manusia kita harus memahami bahwa kehidupan dan kematian adalah ketetapan Allah. Ketika seseorang meninggal dunia ruhnya tidak akan kembali ke dunia. Tugas kita mendoakan mereka agar mendapat rahmat dan ampunan dari Allah. Allah berfirman, kemudian setelah itu sesungguhnya kamu pasti mati. Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 15-16. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh.
Karena syaitan mengajak pengikutnya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Fathir. Ikhlas melepaskan orang yang dicintai. Kehilangan orang tercinta adalah ujian berat. Tetapi ikhlas adalah jalan menuju ketenangan. Allah berfirman, dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan sempurna rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah 155-157. Pentingnya pendidikan agama bagi anak. Dani mengajarkan Haikal untuk menerima kenyataan dengan iman. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan agama sejak dini agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang soleh dan beriman. Semoga kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua.